Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ibu. Sebelum perkenalkan, nama saya Taskia Kode Syakiro dengan NPM 240310240058. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menyampaikan presentasi terkait jurnal yang telah saya cari, jurnal internasional yang telah saya cari, berupa produk dari limbah tanaman nanas, yaitu akan menghasilkan produk bromelain, etanol, dan silitol. Oke, pada kesempatan kali ini, apa saja yang bakal saya sampaikan, yaitu dari latar belakang, pengertian bromelain, pengertian etanol, pengertian silitol, eh, cara produksi bromelain, kemudian cara produksi etanol dan silitol, dan terakhir hasil seperti substrat, produk, dan mikroorganisme yang dipakai dalam produksi, dan ada daftar pustakanya. Nah, dimulai dari latar belakang. Jadi, pada produksi kali ini, bromelain, silitol, dan etanol dihasilkan dari industri pengolahan nanas, di mana industri pengolahan nanas ini akan menghasilkan limbah biomasa secara cukup besar gitu ya, jumlahnya cukup besar, seperti kulit, bonggol, kemudian batang, dan lain sebagainya. Nah, namun sebagian besar limbah dari tanaman nanas atau limbah pengolahan nanas ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal biomasa dari nanas ini punya potensi yang cukup tinggi. Dari segi ekonominya juga cukup tinggi gitu apabila kita manfaatkan. Nah, kemudian dalam jurnal ini atau studi atau penelitian ini dilakukan pendekatan integrated biorefinery, di mana pendekatan ini untuk mengolah limbah lignoselulosa secara menyeluruh. Dan manfaat yang dihasilkan dari pendekatan ini adalah menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah dan juga mendukung sirkular ekonomi dan keberlanjutan. Tuh. Kita masuk ke dalam pengertian dari bromelain. Jadi apa sih itu bromelain? Jadi bromelain itu merupakan enzim proteolitik di mana enzim ini tuh memecah protein dan dapat ditemukan dalam berbagai bagian tanaman nanas. Terutama karena studi ini mengolah atau meneliti terkait limbah tanaman nanas, dapat dihasilkan uh, bromelain ini dari batangnya. Karena studi ini menunjukkan bahwa bromelain yang diekstraksi dari limbah batang nanas, terkhusus dari batangnya, itu mampu memberikan aktivitas enzimatik yang tinggi jika dibandingkan dengan bagian-bagian tanaman nanas yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kepada pengertian dari etanol. Jadi apa itu etanol? Etanol itu adalah proses fermentasi proses fermentasi dari glukosa yang kemudian dihasilkan dari hidrolisis selulosa dan pati yang terdapat dalam limbah batang nanas. Etanol yang dihasilkan dalam studi ini digunakan sebagai produk bioenergi, di mana produk bioenergi ini mendukung ramah lingkungan dan mendukung transisi energi terbarukan. Kayak gitu. Dan dalam pendekatan biorefinery, limbah tanaman nanas ini tidak hanya menghasilkan produk pangan atau farmasi, tapi juga dapat menghasilkan produk unggulan seperti etanol dan dapat dibuktikan dalam studi dari jurnal yang telah saya cari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam silitol. Jadi apa itu silitol? Silitol itu adalah gula alkohol yang diperoleh dari fermentasi silosa, yaitu hidrolisis dari hemiselulosa yang juga terkandung dalam batang nanas. Jadi secara singkat silitol itu dihasilkan dengan pemecahan lignoselulosa yang dipecah menjadi hemiselulosa. Kemudian hemiselulosa ini dihidrolisis menjadi silosa dan silosa ini difermentasikan dengan mikroba menjadi silitol seperti itu. Dalam penelitian ini atau dalam studi ini
Xilitol adalah salah satu target produk bernilai tinggi ya dari fraksi hemiselulosa. Jadi diharapkan dari pengolahan limbah tanaman nanas ini xilitol bisa dihasilkan gitu dari produksi sisa biomasa hidrolisis bromelain gitu. Dengan pemecahan tadi ya, pemecahan lignoselulosa jadi hemiselulosa, kemudian hemiselulosa jadi silosa, dan silosa difermentasi dengan mikroba menjadi xilitol. Nah, kita masuk ke dalam tahap produksi dari bromelain. Jadi, seperti apa sih produksi bromelain? Jadi, produksi bromelain itu pertama adalah kita mengekstraksi limbah tanaman nanas, terutama batangnya, gitu ya. Kita memakai di sini batang nanas yang diekstraksi menggunakan air, kemudian dilakukan proses lanjutan. Proses lanjutannya itu seperti apa? Ada proses presipitasi atau pengendapan, di mana pada proses ini atau pada tahap ini itu untuk memisahkan protein bromelain dari cairan ekstraksi. Kemudian dilakukan dialisis. Dialisis ini membersihkan biomasa bromelain dari molekul kecil atau garam yang merendamnya. Nah, selanjutnya dilakukan freeze drying atau pengeringan beku, di mana freeze drying ini untuk memberikan hasil yang sesuai, gitu, yaitu dengan bentuk bubuk. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya di sini untuk memperoleh bromelain dalam bentuk bubuk dengan aktivitas yang tinggi kayak gitu. Nah, dalam jurnal atau penelitian yang dilakukan di studi ini gitu ya, dalam studi ini hasil yang ditunjukkan adalah aktivitas tertinggi bromelain dari batang setelah freeze drying, yaitu sebesar 12,05 CDU per miligram, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap atau bagaimana sih cara kita memproduksi etanol dan xilitol. Jadi pertama yang dilakukan dalam produksi etanol dan xilitol adalah kita melakukan pretreatment, di mana batang nanas itu dikeringkan dan digiling, dan setelah tadi gitu ya, eh, produksi utamanya itu adalah menghasilkan bromelain, dan dari bromelain itu ada sisa-sisa biomasa, di mana kandungan sisa biomasa setelah ekstraksi bromelain itu ada pada 39,5% pati, kemudian 36,4% selulosa, dan 20,0% hemselulosa. Nah, selanjutnya setelah dilakukan tahap pretreatment, itu dilakukan juga yang namanya hidrolisis enzimatik, di mana hidrolisis enzimatik ini menggunakan enzim komersial seperti selulosa dan silanase untuk menghasilkan yang pertama glukosa dari pati dan selulosa, yang nantinya kita olah menjadi etanol, kemudian silosa dari hemiselulosa, kayak gitu, yang nantinya difermentasi ya, jadi xilitol. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap fermentasi. Fermentasi dari etanol sendiri itu digunakan dengan dua pendekatan, yaitu SHF, separate hydrolysis and fermentation, dan juga semi SSF, yaitu semi simultaneous saccharification and fermentation. Kayak gitu. Nah, untuk pendekatan dari dua pendekatan metode fermentasi ini, semi SSF itu menghasilkan etanol yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan SHF, di mana nilainya itu 22,12 gram per liter jika dibandingkan dengan SHF yang hanya menghasilkan 16,40 gram per liter. Jadi untuk uh, produksi etanol sendiri itu bagus digunakan dengan pendekatan semi SSF ya teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk produksi xilitol itu setelah silosa didapatkan dari hemiselulosa, itu dilakukan fermentasi silosa dengan mikroorganisme, di mana mikroorganismenya nanti disebutkan setelah slide ini ya teman-teman. Nah, untuk xilitol ini sendiri, setelah difermentasikan, hasilnya menunjukkan nilai yang relatif rendah, yaitu kurang dari 0,0
6 gram xylitol per gram silosa. Karena eh, hal ini dipengaruhi oleh tingginya rasio glukosa atau silosa yang akhirnya menghambat konversi dari pembentukan xylitol gitu dalam produksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu gimana sih hasil dari produksi bromelain, etanol, kemudian xylitol, apa saja substratnya, mikroorganisme yang dipakainya apa, dan hasilnya itu seperti apa. Nah, jadi untuk dari 1 ton limbah batang nanas yang tadi sudah disebutkan gitu ya di awal dari pengolahan limbah batang nanas, kemudian diekstraksi dan lain sebagainya, diperlakuin produksi etanol, xylitol maupun bromelain. Nah, dari hasil 1 ton limbah batang nanas itu dihasilkan kurang lebihnya 1,44 kilogram bromelain murni, di mana produk yang dihasilkannya itu adalah produk bubuk bromelain yang yang memakai substrat ekstrak batang nanas dan pada proses produksi bromelain itu tidak dipakai mikroorganisme tertentu. Jadi memang murni gitu ya, teman-teman, dari ekstrak batang nanas itu sendiri. Kemudian yang kedua uh, yaitu etanol, di mana dari 1 ton limbah batang nanas ini dihasilkan kurang lebih 170 kilogram etanol per substrat, di mana menghasilkan produk etanol dengan substrat glukosa hasil hidrolisis pati dan selulosa. Nah, dalam produksi etanol ini dilakukan mikroorganisme dengan bantuan mikroorganisme Candida tropicalis. Nah, yang terakhir itu adalah pembentukan atau produksi silitol dari 1 ton limbah batang nanas itu menghasilkan kurang lebihnya 3,44%, 4%, 3,44 kilogram, dan relatif lebih rendah karena tadi ya rasio glukosanya tinggi dengan yang menghasilkan produksi silitol dengan substrat silosa dari hidrolisis hemiselulosa dengan bantuan mikroorganisme yaitu Candida tropicalis. Jadi memang dalam jurnal ini fokus mikroorganismenya itu adalah Candida tropicalis yang membantu produksi atau yang membantu produksi etanol dan xylitol dari sisa biomasa bromelain atau sisa batang nanas yang dihasilkan dari produksi bromelain. Seperti itu. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan dari produk limbah batang nanas dihasilkan 3 produk yang bernilai tinggi dan sekiranya memiliki manfaat untuk kedepannya gitu ya, potensi atau peluang untuk kedepannya untuk dikelola atau dimanfaatkan atau lebih dihasilkan gitu ya. Dari limbah batang nanas itu bisa menghasilkan 3 produk bernilai tinggi atau bernilai tambah ya. Dengan produknya itu pertama bromelain dari ekstrak batang nanas, kedua etanol dari hidrolisis dari glukosa hasil hidrolisis pati dan selulosa, dan terakhir itu ada silitol dari silosa hasil hidrolisis hemiselulosa dengan bantuan mikroorganisme Candida tropicalis. Nah, seperti itu untuk hasil yang diperoleh dari produksi dengan pendekatan biorefinery uh, dari limbah batang nanas seperti itu. Nah, untuk daftar pustakanya sendiri bisa dilihat dari sini. Dan terakhir, nah, terima kasih atas uh, waktunya dan terima kasih telah mendengarkan presentasi yang saya jelaskan. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa uh, berguna untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.